Yang saya muliakan
Tentunya kita tak lupa bersolawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil uzma. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, tentunya kita semua masih diberikan nikmat iman Islam sehat badan, sehingga dengan izin Allah kita semua mendapatkan kekuatan lahir batin untuk kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan rutinitas keistiqomahan jamaah sekalian kiranya Allah akan balas dengan limpahan barokah, dengan limpahan pahala yang tak terhingga, sehingga ini akan menjadi bekal buat masa kehidupan yang akan datang, insya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Wasiyatul Mustafa. Kita memasuki halaman 3, baris pertama itu ya Pak ya. Kita baca selembar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Aliyu. Ya Ali. Idza ghadaba. Idza ghadaba. Allahu Allahu ala ahadin. ala ahadin. Razaqahullahu. Razaqahullahu. Malan. Malan. Haraman. Haraman. Fa idza ishtadda. Fa idza istada. Ghadabahu Ghadabahu. alaihi. Alaihi. Wa kala Wa qala. bihi syaiqanan. Bihi syaiqanan. Yubariku lahu Yubariku lahu. fihi Fihi. wa yashabuhu Wa yashabuhu. wa yashghaluhu Wa yashghaluhu. bid dunya Bid dunya. anid dini Anid dini. wa yashalu Wa yashalu. lahu Lahu. umura Umura. dunyahu Dunyahu. wa yaqulullah Wa yaqulullah. wa yaqulu Wa yaqulu. Allahu ghafurur rahim. Allahu Rahim. Ini yang pertama Pak. Ini nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang menandakan siapa sih orang yang suka makan barang haram, suka nyari rezeki haram. Ini indikasinya apa? Apakah selama ini harta yang kita dapat dari hasil usaha kita, apakah yang selama ini kita konsumsi, yang kita kasih anak istri kita, anak kita sekolahin, kita kasih biayanya, istri kita kasih nafkah, apakah semuanya ini tergolong dari sumber-sumber yang haram? Masya Allah. Apa dampaknya orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang dihasilkan daripada perbuatan itu adalah barang-barang yang haram? Biasanya Pak, orang kalau seandainya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, senantiasa mereka selalu mendapatkan kemudahan, kesempatannya sangat banyak, kemudahannya sangat luar biasa gampang, walaupun harus mengeluarkan duit yang tidak sedikit. Orang pengen jadi polisi pakai nyogok, orang pengen jadi PNS pakai nyogok, dan nyogoknya itu nggak sedikit, betul nggak? Tidak
jadi monyet. Ya Pak ya. Bahkan miara tuyul. Masya Allah, gampang banget duitnya. Ya. Kita tahu ini tadinya si fulan ini susahnya, Masya Allah. Enggak taunya dalam waktu sekejap, ya dia dikabarkan habis ke Gunung Sermeh. Masya Allah, minta wangsit, ketemu sama dukun. Akhirnya dia beli beli tuyul. Masya Allah, ya. Ini yang model-model begitu adalah harta yang didapatnya adalah harta yang tidak halal alias haram. Nah, orang yang selalu makan barang-barang haram ini akan menjadi sumber petaka. Ya Pak, akan menjadi sumber petaka. Buat siapa? Buat dirinya, lalu anaknya, siapa lagi? Istrinya. Sudah cukup sampai begitu? Tidak. Masih banyak pengaruh-pengaruh lainnya yang akan diterima oleh orang-orang yang selalu memakan barang yang haram. Udah tahu minuman keras itu haram, masih diminum. Udah tahu daging babi haram, masih dimakan. Udah tahu daging anjing haram, masih juga disate. Ya Allah Pak, tapi sini nggak ada. Saya belum kapan itu pernah ngisi dakwah di lapas Gerobokan Denpasar Bali. Ternyata itu hampir 90% penghuni lapas itu KTP-nya Islam. Masya Allah, dia bikin pengajian banyak. Saya bagian pembicara yang ketiga. Pembicara kedua dikomplain karena apa? Seolah-olah menganggap orang-orang di lapas ini adalah orang-orang yang memiliki perilaku perangai yang buruk. Jadi diklaim seperti orang yang rendah lah, orang yang inilah, orang yang apa ya? Ya namanya di lapas kehidupannya ya. Orang yang kotor. Sampai ada yang komplain tuh, ini bagaimana Ustaz? Kok Ustaz menganggap kami ini ke orang-orang yang seperti itu gitu? Waduh, kalau seandainya saya berbicara tentang profil mereka ini, waduh bisa dikomplain juga. Jadi yang dia dapat bukannya ilmu, kasih sayang, tapi kebencian. Oke, saya pernah dakwah di sana itu, Bapak sekalian, itu sebelum dakwah itu menuju lapasnya itu kanan kiri. Bukan serem bukan serem orang-orang pada pakai kacamata, pakai kacamata bukan. Di sini babi guling, di sini sate anjing, kanan kiri babi guling, sate anjing. Masya Allah. Ya memang di sana memang hampir 90% di Denpasar itu apa itu? Agama apa? Agama Hindu. Ya dia makan halal-halal aja ya. Cuman pas ketika kita dikasih makan, waduh, nggak nafsu. Karena apa? Karena nggak sama yang itu sih B2 guling. Terang-terangan ya di sana ya namanya memang ya dihalalkan mereka, jadi nggak ada masalah. Nah bagi kita yang kesana, wah, pertama emang aneh, tapi pas sudah sekali dua kali ya udah gimana ya. Jadi ini barang-barang yang haram kalau kita makan, duit dari hasil yang haram, pakaian dari hasil yang haram, ini akan berdampak buruk. Karena apa? Karena yang menjadi sutradaranya orang yang mencari barang-barang yang haram atau orang yang mendapatkan hasil dari hasil yang haram, ini sutradaranya adalah iblis, setan. Selalu dikendalikan oleh setan, makanya gampang. Ada orang yang kerjaannya kawin dulu. Dia main apa? Main dukun. Terus gampang. Bini yang pertama dikawin, kemudian dicerai, ada perempuan yang baru dikawinin lagi. Padahal
ternyata mukanya tidak tampan, tapi ternyata dia main belakang. Kenapa banyak yang kayak begitu? Artinya mudah dia mendapatkan kayak seperti itu karena memang dibantu sama sutradaranya. Nah makanya nih Pak, dampak orang-orang yang memakan barang yang haram. Ya Ali wahai Ali, idza ghadaballahu, idza apabila ghadaba telah murka siapa Allahu Allah ala ahadin atas seseorang, razaqahullahu ta'ala malan haraman. Jawab daripada idza, razaqahullahu, maka Allah kasih rizki itu orang yang dibenci sama Allah apa? Malan haraman, harta yang haram. Kalau orang sudah dibenci sama Allah, pasti dia akan apa? Akan mendapatkan barang-barang atau hasil usahanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kelihatannya benar, kelihatannya mulus, kelihatannya lempang lurus, tapi di balik meja ada sesuatu. Kang Eko, ini saya nitip deh, ponakan saya. Tolong ya, nanti diangkat karyawan. Oh siapa? Keponakan dapat karyawan. Bersyukur, terima kasih ya Allah. Gaji pertama langsung itu pamannya ke rumah Kang Eko lagi. Kang Eko, saya ucapkan terima kasih, ponakan saya sudah diterima. Alhamdulillah. Ini sekedarnya. Apa nih? Udah. Apa nih? Udah. Duit? Iya. Alhamdulillah. Kalau niatnya itu adalah nyogok, ini adalah termasuk mengambil barang yang haram. Ya. Yang ngasih dosa, yang menerima dosa. Tapi kalau dia niatnya tanda terima kasih, ya, hadiah, niatnya nih bukan untuk nyogok. Kalau nyogok kan sebelumnya, nyogok itu sebelumnya. Ya, Bang Jenal, Pak Eko nih ada sekedar yang nanti apa orang dilurusin. Nah itu lain cerita tuh. Tapi kalau seandainya setelahnya anak itu udah kerja segala macam, dapat penghasilan, ya, kemudian dia bersyukur kepada Allah sebagai apa namanya tanda syukur, dia apa ngasih hadiah. Tuh, ya. Nah kalau niatnya ngasih hadiah, ya, yang normal, nah ini masih dikatakan sah-sah saja. Tapi kalau saya dilakukannya niat karena nyogok, nah beda ceritanya. Dikasih sebelum ada seleksi misalnya. Ini Pak Eko nih. Anak saya nomor 37 ya, nomor anunya ya, antriannya. Oh iya siap, pokoknya beres. Nah, gitu. Udah kata-kata pokoknya beres jadi tuh. Ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang nyuap dan orang yang menerima suap adalah apa? Adalah finnar. Masuk neraka. Sekarang kan banyak jual beli jabatan. Saya dulu lagi ngajar Pak. Saya itu dulu tercatat menjadi calon CPNS. Sudah masuk ada K1. Selama proses itu ada yang belum SMS. Ini ya, ayo bentar kita mau ini. Oh iya insyaallah, alhamdulillah, makasih bantuannya. Dan bagaimana Pak ini ya prosesnya? Ini. Cuman perlu ada 40 juta. Oh iya makasih dah. Itu selalu gitu. Dan itu betul-betul jelas. Itu betul-betul jelas. Nah kalau model seperti itu, kalau seandainya apapun yang dilakukan, masya Allah, alhamdulillah, siapapun, ketika dia menjual beli jabatan dan dia mendapatkan hasil dari yang ia upayakan, na'udzubillah, Allah murka. Kalau Allah sudah murka, pasti yang Allah berikan kepada orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rizkinya rizki yang haram. Selalu mudah. Lagi-lagi ada duit upeti, lagi-lagi ada duit pesangon, lagi-lagi duit ada duit fee dan lain sebagainya lah. Semakin hari semakin banyak duitnya. Oh, dari titipan ini, oh dari titipan ini.
si fulan. Alhamdulillah. Yang model seperti itu. Alhamdulillah. Siapapun kita, apapun profesi kita, dagang misalnya, pengen laku, ya begini begitu, sampai ke orang pintar melakukan ini melakukan itu, masya Allah ya. Ini adalah bisa berpotensi apa yang kita usahakan ini adalah akan bisa menghasilkan perkara-perkara yang haram. Nauzubillah. Ya kalau kita pengen dagang laku, ya kita ikhtiarnya minta sama Allah. Saya dapat ijazah itu ya lewat media sosial, ijazah dari Habib Umar. Pertama baca ayat kursi, yang kedua baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian 1 kali Muawwidzatain, Falaq Binas, Fatihah, baca sholawat, baru buka buka pintu untuk dagang. Selalu itu jauh lebih mulia ketimbang harus ke gunung Ciremai. Mak lampir. Ya. Jadi orang yang sudah dibenci sama Allah, makinan Pak, apa makinan itu? Bertambah-tambah dia mencari peluang untuk mendapatkan hasil usahanya dengan mudah, dan itu akan selalu dimudahkan terus, karena apa? Ada intervensi dari setan. Makanya kita jangan sampai Allah ini benci sama kita gara-gara apa? Gara-gara perbuatan kita. Itu yang pertama. Yubariku lahum fihi, bahkan rezekinya itu selalu bertambah. Yubarik itu kan diberkahi lah istilahnya, cuman di sini maknanya ini bertambah rezekinya, hasilnya semakin bertambah. Bayangkan, ini masya Allah. Kalau melihat wallahu a'lam bishawab, saya nggak menganggap dan nggak meyakini semua berita-berita yang ada di medsos, berita-berita yang saya dapat, yang saya dengar. Karena sekarang ada penyimpangan-penyimpangan, misalnya dana COVID-19, pemerintah udah kasih duit triliunan untuk masalah COVID-19. Ada orang yang dirawat di rumah sakit kemudian meninggal, diminta katanya agar supaya apa? Didiagnosis sebagai kena COVID, biar dapat apa? Biar dapat dana dari pemerintah. Ya, saya nggak meyakini itu karena saya nggak tahu. Iya. Saya nggak tahu. Nah kalau saat itu terjadi, nauzubillah, ya, orang yang kerja di rumah sakit udah dikasih duit sama pemerintah, ada pasien sakit, laporan sama pemerintah, bos, ini ya si fulan terkena COVID, meninggal dunia, blok 14 juta, blok 17 juta, satu pasien. Kalau seandainya ini terus dilakukan, masya Allah, itu kepala rumah sakitnya punya anak buahnya punya keluarganya memakan daripada, masya Allah, udah terus dan selalu dimudahkan yang model begitu. Nah, bukan itu saja, rizkinya selalu ditambah-tambah. Wa yashabuhu, dan juga selalu apa? Disertakan, ditemani si orang yang dibenci itu tadi. Wa yashghuluhu bidunya, selalu disibukkan dengan urusan dunia. Wa yashghuluhu bidunya, selalu disibukkan urusan dunia. Makanya kan shalawat kita apa itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashriliz zalimin bizalimin. Ashghil, ya Rabb, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabb, minta pertolongan daripada apa? Dihindari daripada kesibukan orang-orang yang zalim yang selalu memperdayakan kita. Nah ini wa yasghaluhu bidunya,
Kalau ini terjadi pada diri kita, na'udzubillah, kemudian Allah cabut juga daripada ruh kita, na'udzubillah, suul khatimah, kita punya kematian. Ini harus kita hindari. Wa yashghuluhu bid dunya, ia disibukkan dengan urusan dunia, anid din, daripada urusan akhirat. Wa yashhadu lahu, orang yang sudah dibenci sama Allah kemudian mendapatkan rezeki yang haram, wa yashhadu lahu umurad dunyahu, dan dia selalu mendapat kemudahan urusan dunianya. Mudah Pak, apa aja mudah. Pengen ngeledekin janda, padahal dia punya bini, mudah Pak. Gue pengen ngasih ngapain janda misalnya, minimal kan dapat duit GoPay, ada GoPay Pak, pinjam sana kemari, dan mudah mendapatkannya, sangat mudah, tidak ada sedikit pun kesulitan. Ketika ada kesulitan dia tempuh Pak. Ya Allah, Masya Allah, ya Pak ya. Makanya wa'iyadzubillah, kita berlindung pada Allah dari hal demikian itu. Jadi selalu mudah. Orang maling motor coba Pak, dan pernah kita lihat di kamera CCTV itu ya, dalam waktu berapa detik langsung dimudahkan Pak. Orang mencuri mobil dalam waktu berapa menit langsung. Pada rumahnya dikunci, rumahnya ada jaroknya digembok. Ya, gemboknya itu sampai 4 lapis. Jaronya udah digembok, kemudian di depan jaronya dibikin pagar besi. Pagar besinya kemudian dibuat pakai reli. Masya Allah, masih kemalingan juga. Kenapa? Selalu dimudahkan yang begini. Selalu ada kemudahan. Nah, siapa yang memberikan peluang seperti itu? Karena dia disutradai oleh iblis, dibantu oleh setan. Jadi orang melakukan kemaksiatan, dari melakukan perbuatan haram, mencari rezeki haram, mencari penghasilan dari hasil haram mudah, karena dibantu sama setan. Makanya kata setan apa? Ya kulu, si setan ngomong sama orang yang dibenci sama Allah tadi, tenang aja, Allahu Ghafurur Rahim. Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Udah lu nyolong, udah lu korupsi, tenang, Allah Maha Pengampun, tinggal ente minta ampun. Makanya selalu berpeluang. Nah, inilah dampak orang yang selalu makan barang yang haram. Allah murka. Kalau Allah sudah murka, apa yang kita upayakan selalu berpotensi dari hasil-hasil yang kita dapatkan dari hasil yang haram. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Ali, wahai Ali. Tahu nasihat berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Nah, nasihat yang keempat Sayyidina Ali, nasihat yang keempat baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi Muhammad, ma safara ahadun talibal harami masyian illa kana syaitanu qarinu. Tuh, pada tamat ini Pak. Apa maksudnya? Masa farahadun, tidaklah seseorang itu bepergian talibal harami, mencari barang yang haram, masyian itu dalam keadaan pergi, illa kecuali kana syaitanu qarinu, kecuali dia selalu ditemenin sama setan. Orang orang yang berbuat zina gampang, nggak ketahuan sama orang. Kenapa? Orang lain nutupin, nggak mudah mengetahui orang yang berbuat zina. Kenapa? Karena dia tertutup, dimudahkan oleh si setan, dikasih jalan ya. Nih, lu kalau mau ke CBR nih, jalan sini nih. Kan udah ada map nih. Pokok kalau nyasar gampang, tenang aja. Selalu begitu Pak. Dan selalu ada sebuah narasi dalam pikirannya,
jauh. Nonton layar tancap Pak. Di mana kejar. Masya Allah. Saya lagi zaman saya pesantren Pak. Di Yaping itu termasuk yang menjadi favorit kalau keluar malam itu nonton apa? Layar tancap. Iya. Iya, nonton Jawa Sembung, nonton Satria Bergita gitu kan. Itu Masya Allah. Di mana? Ada di Blok Temu, dikejar Pak. Terus sampai mau ke sini. Ya, di mana aja dikejar. Pulang-pulang sama pesantren ketahuan di botak. Ya. Tapi alhamdulillah saya kebetulan yang tukang botakin ya dulu. Cuman saya tahunya dari anak-anak santri yang baru-baru itu. Tapi subhanallah mereka itu kena botak, kalau sekarang udah ada yang jadi kiai. Masya Allah. Luar biasa ya. Anak-anak yang pernah bermasalah sama saya dulu udah jadi kiai, udah punya pesantren. Masya Allah, luar biasa. Nah jadi kemana pun gampang. Orang main judi pak kalah, kan penasaran, sampai minjem dan dikasih. Minjemnya sama siapa? Sama bandar. Bos, ini saya udah tenang aja pokoknya, jadi modal mau perlu berapa? Mau berapa ratus? Aneh kasih, tenang aja. Dikasih sekian. Sampai akhirnya rumahnya dijual, motornya dijual, dia hidupnya ngontrak. Sampai bininya dibuat jaminan. Kalau di PLPL kan begitu kan? Ya Allah. Tapi memang ada kenyataan seperti itu. Mudah untuk melakukan kayak begitu. Karena apa? Asyaitonu qarin, setan sebagai temannya. Wala rakiban, dan tidak ada berkendaraan illa kana radifahu, kecuali ia diboncengin sama setan. Illa kecuali kana radifahu, adalah ia diboncengin sama setan. Pokoknya kemana aja selalu dia Pak, didampingin sama asistennya siapa? Setan. Mau kemana Mas? Mau nyambuk? Tenang, beres pokoknya. Mau kemana Mas? Mau ke masjid apa? Ke tempat teman-teman? Tenang, beres. Mau yang di mana nih? Selalu ada apa namanya? Ada akal gitu. Saya pernah Pak, dulu ngajak anak-anak ke mau makan ikan bakar, ayam bakar di Nyimplung daerah Cibarusah. Saya salah jalan, nggak taunya jalan yang saya lewat sama anak-anak saya tempat nyambuk Pak. Apa tempat nyambuk? Nah, prostitusi. Astagfirullahaladzim. Saya pakai motor kan, saya nanya tuh, Mbak, ada apa Mas? Kalau tempat itu di mana? Nyimplung. Oh di sana Mas. Jalan lagi, ya Allah. Tempat kanan kiri yang masuk. Ada banyak bermobil di situ. Saya lihat ininya letter B-nya B Jakarta. Ada yang dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Ya orang Jakarta semua ini. Sampai saya jangan-jangan ini tempat begituan. Masya Allah, ternyata benar itu. Karaoke, padahal masih siang-siang itu. Kata anak saya diledekin, Pak, matanya awas gitu ya. Anak-anak saya itu ingat, udah sampai 3 motor saya ingat pada waktu itu. Artinya apa? Mereka itu mudah, padahal itu jalan sawah, tengah-tengah sawah Pak. Itu dari Jakarta ada di situ Pak. Mudah banget mendapatkannya. Kita bisa bayangkan kalau jalan pada waktu hujan jalannya pasti becek. Tapi tetap ada yang model seperti gampang. Ya kalau Bapak mau cek silakan aja. Kapan ini mau coba? Gampang. Ya. Ya Allah. Nah itu Pak. Wala jama'a hadun malan haraman illa akalahu syaitanu, dan tidaklah mengumpulkan seseorang harta yang haram kecuali setan selalu menjadi apa? Menjadi pendampingnya, mewakilinya. Coba. Setan selalu berperan aktif. Dia enggak mau sedetik pun kehilangan momentum kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Enggak mau sedikit pun, sesaat pun kehilangan momentum. Kita setan enggak pernah lengah.
nggak pernah lemah kepada orang-orang yang apa? Yang berbuat yang seperti itu. Makanya hati-hati. Ini yang lebih parah lagi Pak. Setan Pak, di samping rizki yang sudah kita dapat dari hasil yang haram, wala nasya ahadun, dan tidaklah seseorang itu lupa ismallahi, menyebut nama Allah, indal jima'i, ketika dia berhubungan suami istri, illa, kecuali syarakahu syaitanu, kecuali setan juga ikut berperan, berkolaborasi dalam berjima kepada istri. Masya Allah. Ini hati-hati deh ya Kang Redi, ketika beribadah kepada istri jangan pernah kita lupa sama Allah. Kenapa? Karena kalau kita lupa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah ketika kita ingin ibadah kepada istri kita, syaitan ikut-ikutan. Kenapa? Syaitan nanti akan ikut bercocok tanam kepada diri kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya beringasan ya, jangan langsung gerasa gerusuk udah tanpa doa. Ya Allah. Makanya kita kalau pengen ibadah Kang Eko ya, 3M Eko, 3M, jangan lupa Allahumma jangan nimda syaitan aja syaitan mimma rusak. Hari apa hari ini? Baca dia kencang, baca kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma, waduh, tanganku udah mulai nih. Masya Allah ya. Jangan. Ini Pak, orang yang sudah memakan barang haram sampai ketika dia melakukan hubungan suami istri, setan pun ikut berperan di dalam. Ya Allah Pak. Artinya apa? Itu benih setan nanti. Kalau nanti benih dari kita ini jadi, itu termasuk ada benih setan. Nauzubillah summa. Makanya kalau seandainya ada sekarang anak-anak zaman sekarang yang bader, yang bangor, yang nggak karu-karuan sama orang tua, ngelunjak sama guru songong, bahkan sampai melakukan perbuatan biadab, sampai bisa melakukan kejahatan kepada kedua orang tuanya, jelas jangan langsung kita mengklaim anaknya kagak beres. Lihat dulu ini orang tuanya bagaimana lagi memproses anaknya, baca doa apa kagak, Allah membarik lana apa kagak. Masya Allah. Jadi mohon maaf Pak, jangan disepelein Pak. Bener Pak, tolong jangan disepelein. Walaupun ini kelihatannya memang adalah dalam tanda kutip biologis, tetapi jangan pernah kita berfokus atau bertumpu pada hawa nafsu kita. Jangan. Iya, itulah kehebatan kesifat Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Allah berikan kemuliaan kepada seorang suami yaitu istri untuk saling memuliakan. Kita udah dimuliakan sama Allah. Kalau seandainya Allah tidak melegalkan pernikahan, berapa banyak orang-orang di muka bumi ini nafsunya seperti hewan, binatang. Karena memang sifat manusia itu yang sama dengan binatang cuma makan dan kawin. Binatang sama-sama makan dan sama-sama kawin. Tapi kalau seandainya ini tidak diatur, masya Allah, berapa banyak manusia yang kayak kalbahaim, seperti hewan. Balhum amul, bahkan lebih sesat dari binatang. Masya Allah. Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai ini bisa terjadi pada diri kita. Makanya Pak, kalau anak yang soleh, insya Allah ini bapak emaknya ini bikinnya bener. Kalau anak yang soleh, anak yang bangga, anak yang nurut sama orang tua, jadi dari pertamanya itu pakai jalur yang benar. Ya. Sebelum melakukan ibadah kepada istrinya, ya, dia sholat sunnah dulu, wiridan dulu, baca Quran dulu,
Masya Oh, Allah. aku tidur lagi. Saringan komplek. Zaman sekarang ada yang begitu ya? Ada nggak ya? Hilang. Baca maulid dulu. Ayo, Ayo istriku kita baca. Baca surat, misalnya tabarukan kita sama surat Muhammad, sama surat Yusuf, sama surat Maryam, kita tabarukan dengan ayat-ayat yang kita baca. Baca Yasin, baca tabaruk. Kita biar itu baca, ayo kita sholawatan, baca maulid sampai selesai. Ya, udah gitu selesai. Kebanyakan ulama-ulama dulu Pak dengan cara yang luar biasa. Ya. Jadi bukan lahir dari potensi yang nafsu, tapi potensi dari nafsu yang tenang. Makanya anak-anaknya berkualitas. Anak-anaknya berkualitas. Makanya Pak, itu si setan juga punya peranan dalam anak keturunannya yang pernah dijadikan sebagai dalam tanda kutip tumbalnya setan. Apa yang dikatakan tumbalnya setan? Dialah ketika melakukan perbuatan apapun termasuk hubungan suami istri tidak mengingat Allah, maka disitulah ada peran setan. Makanya Pak, makan aja kita ingat sama Allah, kenyang juga kita ingat sama Allah. Ya, Bismillah, minimal baca Bismillah, minimal baca Bismillah. Ya Pak ya. Wadzalika qauluhu ta'ala, dan hal ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ini si setan ini berkolaborasi, berkongsi, bekerja sama, bersekutu kepada mereka di dalam apa? Di dalam hal masalah harta dan juga anak-anak. Coba, kalau orang udah dibenci sama Allah, pasti dia akan mengalami kayak begini. Wa'idhum sebagaimana perjanjian mereka, kesepakatan mereka. Makanya Pak ya Allah, ini Pak pentingnya Pak. Ini model-model begini Pak, setan itu bakalan jauh dari kita. Ya, orang yang selalu dawam wudu, insya Allah dijauh sama setan. Ya, dawam wudu, insya Allah jauh. Ya. Biasa kita dawam wudu Pak. Insya Allah. Ya, dawam wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Masya Allah. Itu seperti Syekh Abdul Qadir Jilani Pak. Itu hampir 24 jam itu nggak batal wudu. Tidurnya ya tidurnya bukan tidur kayak kita. Kalau tidur beliau kan, ya tidur sekedar tidur. Ya. Kalau kita ngorok. Nah, kemudian ya Ali, nasihat yang keempat, ini terakhir. La yaqbalullahu ta'ala, Allah tidak menerima, Allah Ta'ala tidak yaqbalu, tidak menerima. Siapa? Fa'ilnya yaqbalu, Allah Ta'ala yang maha tinggi. La yaqbalullahu Ta'ala, Allah tidak menerima. Menerima akan apa? Maf'ulnya daripada daripada fi'il fa'ilnya tadi itu ya, sholatan, sholat bila wudu'in, tanpa berwudu. Allah tidak menerima orang yang sholat tanpa berwudu. Wala shadaqatan minal harami, dan Allah tidak menerima sedekah kita minal harami, dari barang yang haram. Hanya Pak, kalau seandainya bapak-bapak dapat duit dari kantornya yang gak jelas, jangan disedekahin, jangan dikasih anak, jangan dikasih istri, bikin aja WC, ya, bikin apa lagi, pokoknya buat fasilitas sosial yang bisa diinjek-injek orang. Ya. Intinya jangan dimakan, jangan dimakan, takutnya itu uang apa? Uang gak beres.
Ya Kang Eko ya. Kang Eko pernah dapat uang sial nggak? Belum pernah ya? Belum. Ini uang sial itu uang yang selalu diketemuin sama istri. Itu uang sial. Udah ditaruh di peci di sini, masih ketahuan sama bini. Udah diselumpikin di pos kaki, masih ketahuan sama bini. Udah ditaruh di bawah laci lemari. Nah, ini ada amplop coklat. Pak, ini apa ini? Oh iya, apa itu deh? Mas dibuka, subhanallah Pak, ini kok ada 5 juta? Duit apa ini? Oh itu duit sial deh. Lah kok duit sial? Iya udah gue simpen bagus-bagus, udah rapi-rapi, masih ketahuan juga sama lo. Sial. Uang sial kan? Ya. Masya Allah, saya jadi ketawa juga. Kadang-kadang juga istri suka ngeledekin saya. Kalau nyuci baju ya mesti kan dia ngorok-ngorok. Alhamdulillah dapat duit gocap. Lah uang siapa tuh? Rezeki ibu ini manggil. Wah sial. Ya Allah ya sering gitu ya beberapa kali. La yaqbalullahu ta'ala, Allah tidak menerima salatan bila wudu'i, salat yang tanpa wudu. Walaupun sholat kita khusyuk tapi tanpa wudhu nggak bakalan diterima. Karena apa? Syarat sahnya sholat itu adalah bersuci. Bismillah. Tapi nggak ada wudhu nggak bakalan diterima. Nggak sah. Walaupun khusyuk nyampe, udah nggak karu-karuan lah, tapi tetap tidak diterima. Wala sodakotan minal haram, dan juga tidak diterima sodako yang bersumber dari barang yang haram. Pak ya. Nah inilah orang-orang yang termasuk golongan makan barang-barang yang haram. Intinya dia bakal dibenci sama Allah. Apa efeknya orang dibenci sama Allah? Nah itu tadi disebutkan. Ya. Gampang urusannya. Mau gampang urusan udah dia maksiat. Cari barang yang haram gampang dah. Ya, kalau mau mengutang untuk maksiat udah pokoknya ada. Kenapa? Karena selalu dia apa? Ditemenin sama setan. Kenapa orang melakukan pembunuhan dengan cara sadis kok bisa? Dibantu sama setan. Dibantu sama setan. Alhamdulillah ya. Saya jaga kemarin dibunuh. Ada ini alhamdulillah belum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia orang baik, dia orang soleh, dia orang alim. Kejahatan itu tidak akan bisa bercampur kepada kebaikan. Karena apa? Seperti air dan minyak, nggak akan bisa bercampur. Orang jahat akan melukai orang yang begitu baik. Ya, pastinya itu efek daripada pribadinya. Karena pribadinya itu baik. Ya alhamdulillah kita lihat, saya jaga orang baik, selalu memberikan dakwah, keteduhan, kesejukan, masya Allah. Ya. Hanya ya kita jangan sampai punya narasi-narasi, pemahaman-pemahaman yang salah kepada siapapun. Kepada siapapun jangan kita selalu berbaik sangka. Ya. Apalagi zaman sekarang udah nggak karu-karuan. Ya, kita tetap senantiasa selalu berpegang teguh pada ukhuwah persaudaraan yang penting. Kekuatan persaudaraan ini ada pada diri kita semua. Jangan pernah kita malah memilih kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Kita hanya satu, saling menghargai, saling mencintai, saling sayang menyayangi kepada siapa saja. Karena inilah ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Demikian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum